Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, semoga kesehatan, keberkahan, kesejahteraan tetap tercurah pada Anda sekalian untuk menjalankan berbagai aktivitas di setiap harinya. Baik, kita selalu berpikir positif, bertindak positif, sekecil apapun yang kita lakukan, semoga menjadi contoh bagi orang lain. Sekecil apapun yang kita perbuat, menjadi bagian dari kehidupan untuk selalu berbuat kebaikan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi dalam pemasaran retail atau manajemen retail ini dengan pricing, gross margin, dan make margin. Ya. Teman-teman, penetapan harga ini adalah sesuatu yang sangat sulit di dalam di dalam merumuskan bauran pemasaran. Ya, harga bisa diartikan adalah sejumlah uang dalam satuan moneter untuk memperoleh barang atau jasa tertentu. Jadi harga itu dalam satuan moneter tertentu untuk memperoleh barang atau jasa tertentu yang dikorbankan oleh pelanggan atau konsumen. Ya, jadi bisa didefinisikan bahwa harga adalah sejumlah nilai moneter tertentu yang dikorbankan oleh pelanggan untuk memperoleh nilai barang atau jasa tertentu. Kita harus mempertimbangkan antara trade-off keuntungan dengan nilai pelanggan. Artinya mungkin nilai pelanggan kita meningkat, ya, akan tetapi keuntungan kita atau profitabilitas kita akan turun. Jadi bisa menjadi trade-off atau pilihan antara profitabilitas dengan customer value. Ya, karena apa? Karena pengorbanan itu adalah bagian dari pembagi dari benefit, kan gitu ya. Benefit dibagi dengan cost. Cost itu adalah harga. Kalau kita benefitnya semakin tinggi, maka bagi pelanggan customer value-nya bagus naik, ya. Tetapi bagi keuntungan perusahaan mungkin menurun. Oleh karena itu menjadi trade-off antara profitabilitas dengan customer value. Kalau kita tetapkan harga tinggi, tentu customer value pelanggan akan turun. Oleh karena itu menetapkan harga adalah sebuah keputusan yang melibatkan seni dan ilmu, ya, menggabungkan antara naluri dan perhitungan yang cermat. Menetapkan harga produk dan jasa meminta retail menyeimbangkan antara berbagai tekanan konflik yang rumit, ya, menentukan harga untuk berbagai produk dan jasa yang menarik pelanggan sekaligus juga menghasilkan laba. Nah, ini karena harga ini adalah paling tangible di dalam jasa, ya, yang paling terlihat, ya. Segmen pasar mana yang mungkin sangat orang cenderung ya rasional, kecenderungannya itu rasional, artinya dia melihat harga itu secara rasional. Bahkan cenderung mungkin ibu-ibu sangat rasional dengan harga.
Oleh karena itu sangat sensitif biasanya, apalagi yang segmen sebut segmen menengah bawah. Ya, harga juga bisa menentukan informasi mengenai citra perusahaan, bagaimana dengan harganya. Ya, oke. Jadi 3 strategi di dalam penetapan harga. Ya, penetapan harga ini. Ada penetapan harga pasar atau penetrasi pasar. Biasanya penetapan penetrasi pasar itu supaya produknya cepat diterima, distribusi yang luas. Ya, memperkenalkan produk yang harga rendah, ya biasanya ya keuntungan kita kecil aja. Ini adalah pada targetnya pada sales volume atau volume penjualan. Ini penetrasi pasar. Atau sering dikenal dengan market penetration. Yang kedua, harga tinggi. Harga tinggi. Harga tinggi ini perusahaan menggunakan harga tinggi di atas harga normal. Usaha untuk menutup biaya pengembangan dan promosi yang dari produk tersebut biasanya. Produk-produk yang teknologi tinggi, high teknologi, karena biaya risetnya tinggi, ya biasanya menetapkan harga yang tinggi atau disebut dengan market skimming. Market skimming, ya. Apalagi high teknologi, biaya risetnya mahal, tapi kecenderungan kan para inovator, para pengikut itu segera ya imitator itu segera dia mencontek dari produk itu. Karena itu dia memakai harga tinggi. Nah, yang ketiga, turun mengikuti permintaan. Jadi perusahaan kecil memperkenalkan produk pada harga tinggi misalnya. Kemudian keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya dengan drastis dan bisa menurunkan harga produk lebih cepat daripada pesaingnya. Dengan memukul pesaing melalui penurunan harga, perusahaan kecil menghambat pesaing dan secara bertahap menjadi produsen dengan volume besar. Artinya ini, jadi dia awalnya dijual mahal terus menurun ya. Jadi ini untuk menghambat pesaing juga. Ya, dengan demikian dia bisa mengendalikan volume terus. Nah ini pada prinsipnya penetapan harga itu kan pendekatannya ada pendekatan cost plus ya, cost plus pricing atau pendekatan berdasarkan biaya, berapa harga belinya ditambah dengan keuntungan, maka itulah harga jual atau yang disebut dengan cost plus pricing. Ada lagi yang harga tidak didasarkan pada harga, penetapan harga yang tidak didasarkan pada biaya. Ya, ada yang disebut dengan harga value, harga sosiologis, harga psikologis, gitu ya. Itu tidak didasarkan kepada biaya. Atau bisa juga dengan kombinasi antara berdasarkan biaya ditambah dengan harga psikologis atau value pricing namanya. Nah, itu situasional biasanya. Contoh begini, kalau cost plus pricing atau harga berdasarkan biaya kan udah biasa. Berapa harga pokoknya ditambah keuntungan, itulah harga jual. Ada lagi yang berdasarkan biaya itu satu lagi yang disebut dengan target return pricing. Target return pricing ini berapa penjualan itu untuk membayar atau menutup biaya modalnya misalnya. Jadi ini berapa cost modal untuk itu. Sedangkan value pricing itu tidak didasarkan pada biaya. Itu. Ya, tidak didasarkan pada biaya. Contoh misalnya harga pisang ya, harga pisang di pasar sederhana 1 kilogram misalnya 7.000. Tapi di jalan Cipaganti 1 kilogramnya misalnya dijual
bisa 20.000. Nah, itu kan jauh ya, padahal pasar sederhana di belakang saja ya. Nah, mengapa? Nah, itu karena secara tempat itu berbeda. Atau mungkin karena namanya ya. Bisa jadi harganya kopi itu ya kalau di warung kopi harganya 5.000 kan gitu ya. Tapi kalau di kafe harganya bisa jadi 15.000. Ya, oke. Jadi itu lebih pada value namanya, value pricing. Oke. Ada taktik penetapan harga produk yang sudah mapan. Ini ada yang disebut dengan odd pricing. Menetapkan harga yang berakhiran dengan angka ganjil. Nah, tidak harganya misalnya 2.000 gitu ya, tapi 1.995. Line pricing atau price lining, ya harga lini. Jadi menentukan harga untuk beberapa produk dengan titik harga yang berbeda. Bergantung pada kualitas, fitur, biaya. Ini dalam satu lini produk itu, lini produk tertentu tapi punya harga yang berbeda-beda misalnya. Apa itu sabun mandi misalnya ya, dari berbagai macam sabun mandi itu punya harga yang beda-beda padahal dalam satu lini tertentu. Ya, karena ada kualitas yang beda-beda gitu. Atau fiturnya beda-beda. Ini sabun mandi untuk kecantikan, ini sabun mandi untuk kesehatan. Harga pemimpin atau yang disebut dengan leader pricing. Leader pricing ini menurunkan harga normal untuk barang kebutuhan pokok dalam usaha menarik lebih banyak pelanggan. Ini ada lebih tepatnya sering disebut dengan loss leader pricing, ya, loss leader pricing untuk daya tarik. Hampir setiap hari misalnya di minimarket melakukan seperti ini. Ya, dulu efektif sekali ya, efektif ketika tokonya berjauhan misalnya dengan loss leader pricing itu. Tapi ketika tokonya berdekatan, pengecernya berdekatan, kadang-kadang orang milih-milih beli di toko A yang sedang diskon, terus nanti pindah lagi toko, cari yang sedang diskon di toko B misalnya ya, produk apa. Berikutnya adalah zona pricing, harga yang berbeda untuk para pelanggan yang berada di wilayah yang berbeda. Ini pada umumnya. Karena apa? Karena biaya transportasi, misalnya akomodasi yang berbeda. Contoh misalnya ada produk yang ditawarkan di Pulau Jawa harganya sekian, nanti di luar Pulau Jawa atau di lebih jauh lagi dari zona produksinya semakin jauh lagi misalnya. Dan berikutnya adalah harga oportunistis. Penetapan harga tinggi yang tidak masuk akal ketika pasokan suatu barang atau jasa sedang langka. Ini sering orang memanfaatkan situasi ketika barangnya tidak ada, langsung harganya melambung. Ya cabai misalnya ya, cabai rawit ketika pasokannya berkurang langsung naik. Pernah jengkol, ya pete dan sebagainya. Consumer good seperti itu bisa terjadi dijadikan apa namanya itu spekulasi harga ya, itu sering juga disebut dengan harga spekulasi ya, tidak pasokannya berkurang ya, ini sesuai dengan hukum permintaan sebenarnya kan gitu ya, tapi sering-sering ini adalah dimanfaatkan oleh para pengecer. Potongan harga diskon atau markdown, pengurangan dari harga normal yang tercantum. Harga unit multiple pricing. Teknik penawaran potongan harga kepada pelanggan jika membeli dalam jumlah banyak. Atau sering juga kita sebutnya adalah quantity discount. Ini model harga paket atau bundling. Ini wah sudah merambah nih ya, merambah ke berbagai sektor menggunakan paket-paket itu, paket harga. Ya. Dijual dalam satu paket harga. Sabun cuci misalnya dengan pewanginya, ya, atau di rumah makan, ya gitu ya. Paket kalau paket harganya sekian, kalau pilih satuan berbeda, gitu ya. Ini adalah untuk membundling harga.
Di jasa juga banyak dilakukan ya, di sektor jasa, misalnya jasa salon, salon antara potong rambut, kalau dengan cuci misalnya dengan di blow atau di apalagi gitu, dia memberikan harga. Kalau dalam satu paket harganya sekian. Nah, kalau satuan beda. Jadi ini supaya orang mau mengkonsumsi atau membeli produk dalam jumlah yang banyak lagi dibanding ini. Atau bisa jadi ini untuk menguatkan permintaan terhadap produk yang lain karena dianggap lemah misalnya ya. Dianggap lemah kalau dibanding menjadi kuat kan gitu ya. Misalnya permintaan terhadap pewangi pakaian pada saat nyuci agak lemah. Gimana caranya dibanding? Atau karena di salon permintaan krim bat kurang misalnya dibanding dengan potong rambut misalnya. Potong rambut plus krim bat. Harga produk opsional. Jadi teknik yang melibatkan penjualan produk dasar dengan satu harga, tetapi menjual berbagai pilihan atau aksesorisnya dengan margin laba yang jauh lebih tinggi. Ini harga produk opsional ini dengan tipe-tipe. Paling banyak itu dilakukan di kendaraan, misalnya mobil ada tipe ini, ya, ada tipe X, ada tipe M, ada tipe sampai yang Lux gitu ya. Nah, padahal mobilnya sama, tapi yang berbeda adalah aksesorisnya ya, aksesorisnya. Justru bisa jadi si produsen atau pemasar lebih tinggi memperoleh keuntungan dari yang aksesorisnya lebih lengkap. Harga produk captive, di mana produk dasar akan berfungsi tanpa adanya aksesoris yang tepat. Teknik yang melibatkan penjualan suatu produk dengan harga rendah dan memberikan harga yang lebih tinggi untuk berbagai aksesoris yang menyertainya. Ini juga hampir sama. By product, ya, harga produk sampingan. Jadi harga produk sampingan ini penjualan produk memungkinkan suatu perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam menetapkan harga untuk produk utamanya. Ada produk utama, ada produk sampingan. Atau ada bisnis utama, ada bisnis sampingannya. Ini produk utama apa yang kita miliki? Ya, bisa aja di supermarket misalnya air kemasan itu produk utamanya merek A, ya, nanti produk sampingnya merek yang lain. Atau bisa jadi tergantung pilihan apa bisnis yang utamanya produksi itu. Sebutlah misalnya jasa lapang olahraga, tenis ataupun tenis, lapang tenis. Ada by produknya apa? Misalnya makanan, minuman. Harga retail yang disarankan, harga jual retail yang disarankan untuk produk-produknya atau mencantumkan faktur atau katalog pedagang besar. Pemilik perusahaan kecil sering mengikuti harga retail yang disarankan ini karena menghapuskan keharusan membuat keputusan menetapkan harga. Jadi ada harga yang HET ya. Jadi HET itu harga eceran tertinggi, biasanya ini harga yang disarankan sebesar itu. Para pengecer sebenarnya sudah memperoleh keuntungan dari harga itu karena dia membelinya bukan pada HET. Harusnya harga eceran tertinggi itu adalah harga konsumen ya, harga konsumen, harga yang harus ditanggung oleh konsumen. Ini bagaimana harga jual perusahaan yang pengusaha kena pajak dan harga pengusaha tidak kena pajak. Gitu ya, ini cara menghitungnya. Ya. Ternyata harga barang yang pengusaha kena pajak malah lebih murah bagi konsumen dibandingkan dengan harga barang yang pengusaha tidak kena pajak. Ini mix margin. Jadi mix margin itu maksudnya adalah dari sekian produk yang kita tawarkan ini mana dianalisis produk yang punya keuntungannya yang tinggi.
mana produk yang tingkat perputarannya tinggi dengan mungkin ada yang keuntungannya kecil tapi perputarannya tinggi. Ada produk yang perputarannya rendah tapi keuntungannya tinggi. Jadi kita harus dianalisis. Jadi keuntungan itu adalah keuntungan yang menyeluruh dari semua produk yang kita tawarkan. Oke, jadi ini harga-harga yang biasa ditawarkan itu ada diskon 50 ditambah 20 gitu ya. Ada special price. Oke. Block plan. Nah, kita juga harus bahas block plan. Jadi ini bagian dari layout sebenarnya ya, layout toko. Misalnya bentuknya seperti ini. Ada kasir, ada meja barang. Di sini ada display, administrasi, dan stok grosir ya, block plan ini. Jadi menempatkan produk di mana ini blok-bloknya. Display juga dirancang lagi berbagai produk yang kita tawarkan. Ya. Ini juga layoutnya ya, layout dari peralatan tempat di mana untuk memajang produk dan melayani pelanggan. Oke, ya. Jadi demikian saya kira kita dalam menetapkan harga tadi block plan dan layout ini adalah sebuah bagian bagaimana daya tarik dari harga, daya tarik dari ruang, daya tarik dari store atmosfer yang ada di dalam toko kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila Anda suka maka silakan like dan subscribe dari video ini. Senantiasa kita berpikir positif, berpikir produktif, optimis, ya. Tidak ada sesuatu usaha yang berhasil kalau tidak disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang optimis, ya. Selain berdoa juga harus kita berusaha, karena doa itu adalah sumsumnya ibadah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini, ya, karena izin Allah, izin Tuhan yang Maha Esa yang menjadikan kita senantiasa berusaha bersyukur terhadap apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Dengan demikian semuanya akan menjadi mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.